Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya TB Rizky Indah Fauza. Saya dari mahasiswa semester 4 kelas MPIE 4A2. Di sini saya akan melakukan analisis EVA atau Explanatory Factor Analysis. Oke, selanjutnya kita pergi ke aplikasi SPSS. Kemudian di sini saya sudah menyediakan data. Langkah selanjutnya kita ke analyze, kemudian ke dimension reduction factor, kemudian semuanya pindahkan ke kanan. Kita pilih descriptive, kita centang anti image dan KMO, continue, kemudian extraction, pilih script plot, kemudian continue, kemudian rotation, pilih varimax, kemudian continue, pilih scores, kemudian centang yang save as variables, kemudian centang juga yang display, continue, dan optionnya kita pilih yang sorted by size, kemudian continue, dan kemudian OK, dan kemudian keluar hasilnya atau outputnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menganalisis output dari KMO nya, yaitu Kaiser-Meyer-Olkin-nya, yaitu untuk yang output untuk data ini sekitar 0,528, yang artinya data ini bisa dibilang valid karena data dikatakan valid jika di atas 0,5. Kemudian untuk kita beralih ke anti image matrixnya, yaitu yang bagian ada huruf A di atas seperti ini menunjukkan bahwa data ini dikatakan valid. Kemudian kita beralih ke commonalities. Pada output yang bagian ini menunjukkan sumbang efektif pada 7 item yang ada, tetapi belum tahu faktor yang terbentuknya. Namun kita dapat melihat berapa item yang menyumbang untuk faktor yang terbentuk. Seperti pada item pertama ini menyumbang extraction-nya sekitar 0,695, dan yang kedua ini 0,621, yang ketiga ini 0,252, dan seterusnya. Baik, untuk selanjutnya ini kita akan ke tabel atau output yang total variance explained. Kita lihat di bagian tabel yang bagian awal ini, di initial agent values-nya. Ini tabel output ini menjelaskan presentasi varian ukur yang dijelaskan oleh beberapa software yang terbentuk. Di sini kita dapat melihat total varian dari faktor yang terbentuk. Jika dilihat dari initial agent values-nya, di sini percent of variance-nya untuk yang komponen pertama 25,875, kemudian yang kedua 18,189, dan seterusnya. Kita beralih ke tabel yang di sampingnya. Untuk yang extraction sums of square loadings, kita lihat di sini ini terdapat tiga komponen. Nah, 3 komponen ini yaitu faktor yang terbentuk. Jadi terdapat 3 faktor yang sudah terbentuk pada data yang kita gunakan kali ini. Selanjutnya kita menuju ke script plot. Nah, di bagian ini output ini yaitu diagram atau gambar ini menunjukkan bagaimana 3 faktor tersebut dapat terbentuk. Kita bisa melihat di sini ke analyze, dimension reduction, ke faktor, dan juga kita bisa lihat ke extraction. Nah, untuk kita bisa lihat agent value-nya ini 1, berarti ambang batasnya ini di angka 1. Maka dari itu kita bisa lihat di sini, kita bisa apabila kita tarik garis lurus, maka terdapat hanya 3 titik saja. Nah, yang dimana ini menunjukkan 3 faktor yang terbentuk. Nah, kemudian untuk yang terbentuk ini 1, 2, dan 3,
Kemudian untuk selanjutnya 4, 5, 6, 7-nya ini tidak terbentuk atau karena di bawah ambang batasnya atau di bawah 1, seperti itu. Untuk selanjutnya kita menuju ke komponen matriks. Untuk ya, tabel ini menunjukkan korelasi dari masing-masing item dengan faktor yang sudah terbentuk. Kita bisa lihat untuk SATSQ7 di sini komponen pertamanya min 769, kemudian komponen keduanya 0,028, kemudian komponen ketiganya minus 405 dan seterusnya hingga SATSQ2, yaitu yang komponen pertamanya minus 0,345, kemudian komponen keduanya 0,092 dan juga komponen ketiganya. Baik, untuk selanjutnya kita menuju ke output yang bagian rotate component matrixnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam faktornya dengan melihat korelasi angka yang paling tinggi. Misalkan untuk yang bagian pertama yang SATSQ7 ini yang paling tertingginya itu 0,068 di mana terletak di komponen kedua. Untuk SATSQ1 terletak di bagian 0,782 di komponen 1. Selanjutnya terletak di komponen kedua yaitu 0,777. Kemudian selanjutnya yaitu SATSQ6 terletak di komponen pertama yaitu 0,348. Kemudian selanjutnya di SATSQ3 terletak di 0,287 yaitu komponen pertama, dan SATSQ4 di bagian komponen ketiga yaitu 0,798, dan yang terakhir SATSQ5 di komponen kedua yaitu 0,391. Selanjutnya kita menuju ke output yang bagian komponen transformation matrix. Nah, untuk di bagian ini kita dapat mengetahui apakah sebuah variabel ini layak atau tidak layak untuk dianalisis. Caranya bagaimana? Kita lihat apabila suatu data dikatakan layak jika di atas 0,5. Nah, kita lihat di komponen pertama ini angkanya itu 0,856 yang dimana ini dikatakan layak. Kemudian untuk yang komponen kedua ini tidak layak karena di bawah 0,5 atau sekitar 0,253, dan yang ketiga dan yang komponen ketiga juga ini tidak layak karena di bawah 0,5 atau sekitar 0,338. Untuk selanjutnya kita menuju ke tabel komponen score coefficient matrix ini. Di sini kita dapat melihat datanya atau outputnya. Kemudian setelah ini kita bisa lihat terlebih dahulu ke aplikasi SPSS-nya. Kita ke data view dan kita lihat di sini sudah ada penambahan 3 variabel. Ada 3 ya, 1, 2, 3 ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ini tergantung berapa banyak dari faktor yang terbentuk. Karena tadi kita dari data yang sudah kita gunakan terbentuk 3 faktor saja, maka di sini pun hasilnya otomatis akan terbentuk 3 seperti ini. FAC1, FAC2 dan FAC3. Seperti itu. Jadi menambah 3 variabel. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.